Iblis, setan bisa ngilang dalam satu waktu ke satu tempat, bisa terbang, bisa hidup di air. Nggak tahu makhluk apa nih kalau binatang ini berubah bentuk bisa. Ayo ente mau ngalahin iblis kayak apa? Nggak bisa. Kita serahkan kepada penciptanya yang megang kendali, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, ya Rabb, tolong kita daripada syaitan. Tolong kita nggak kuat, kita nggak melaksanakan maksiat. Pengen maksiat terus, tolong ya Allah. Allah jawab doa kita. Minta sama Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Bika astaghis, hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan ya Allah. Mau minta tolong sama siapa lagi? Musuh kita banyak, dunia, hawa nafsu, syaitan, iblis, belum jauh syayatinal insi wal jin. Syaitan dari golongan jin dan manusia berkeliaran, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggoda kita siang dan malam, berjalan di dalam aliran nadi dan darah kita. Nah itu, kita nggak bisa. Ini terbelenggu sama dunia, sama dunia. Nah itu, melihat duit orang, jatuh di bawah gitu. Nah itu, akal kita udah gelap, pikiran kita, wah jajan ini rezeki anak soleh. Bukan rezeki anak soleh, duit orang itu. Mana dah? Mana? Paham itu. Ini hati-hati dah. Kita minta sama Allah, ya Rabb, ya Rabb, fa'aslih li sya'ni, perbaikilah keadaanku ya Allah. Yang mana keadaan kita kullahu semuanya. Wala takilni, janganlah engkau serahkan aku. Jangan serahkan pengurusan diri kita ini ila nafsi, kepada diriku. Jangan ya Allah. Kita ini enggak mampu, hatta ngurus diri sendiri enggak mampu. Enggak mampu. Cuma sakit gigi doang kita gitu. Pengen ada orang yang ngajakin berobat, pengen ada yang mijitin apa segala macam. Apalagi ini urusan semuanya. Urusan dunia kita, urusan akhirat kita, urusan ibadah kita, urusan pikiran kita. Istilah orang-orang zaman sekarang mah badan tidur. Hati mah tawuran. Badan mah tidur. Cuman otak itu tawuran. Besok. Ya namanya orang capek. Berangkat pagi-pagi, gimana kalau kesiangan? Belum lagi kita mempersiapkan makan. Di mana makan? Paham itu? Duit cukup apa enggak? Bahasa orang sekarang itu kalau kita udah jadi bapak, kalau kita gajian itu justru nambah pusing, bukan nambah enak. Kenapa? Sebab ketika datang duit ini, wah, udah habis buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Beban hidup ini. Beban hidup ini. Tingkat pengangguran tiap hari bertambah. Belum istilahnya orang di PHK sekarang kadang-kadang tanpa pesangon. Belum lagi dia nggak punya tabungan. Kemudian kalau nggak kawin juga gimana? Masa kita hidup gini-gini terus? Orang yang udah kawin mesti punya anak sekolahin. Wah kagak, pikiran ruwet. Mana itu? Ini orang yang apa? Ini namanya pikiran, namanya mikirin dunia, kasih pusing nggak? Pusing nggak? Orang kaya aja masih terus jor-joran apa segala macam. Yang kita lihat nanti si Fulan itu paling kaya, Fulan itu sultan, Fulan itu begitu segala macam. Kita katakan yang sultan itu kita. Kerjaan sultan itu apa? Makan, duduk, tenang, nyantai. Itu sultan kan? Kalau orang tukang kerja, itu dikerjain. Mana itu? Enak aja. Kalau kita punya mobil, kita senang sama mobil kita. Kita rawat badan kita, apa rawat mobil dulu? Bangun tidur, nyeduh kopi segala macam, udah ngelapin mobil, manasin, cek oli, cek mesin, cek ban, udah gundul atau belum, cek pentil, ban masih bagus, tetap nanti serepnya kita udah persiapin, cek juga nanti pembayaran pajak, BPKB, SIM atau segala macam. Kita menjadi budak buat dia, nggak mau. Paham itu? Tapi kalau seandainya kita menjadi budak, cuman budaknya budak Allah, alangkah baiknya itu. Bahkan Rasulullah itu paling senang, salah satu namanya adalah Abdullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyhi. Kenapa? Sebab penghambaan diri paling tinggi adalah ketika kita menghambakan kepada zat yang mana di situ yang layak kita katakan Tuhan. Kata Allah, kata Rasulullah ngomong kepada salah satu sahabat, la taqulu sayyid,
Jangan bilang aku Tuhan. Allahu huwa sayyid, karena Allah lah adalah sayyid. Siyadatul udma, ketuanan yang paling tinggi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dibilang tuan, maka ada yang lebih tinggi dari kita. Jadi kita ini belum ada siyadatul udma. Makanya ketika salah satu asmaul husna adalah as-sayyid, Allah adalah as-sayyid. Ketika kita mulai berdoa, ya Allah, Allahumma Rabbana, fa ya Rabbana, wa ya Sayyidana. Malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu siyadatul udma. Kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu alangkah tinggi. Nah, mau nggak mau kita katakan ketika kita nyari sesuatu kita perjuangkan, kita adalah budaknya, memang kenyataan. Paham tuh? Memang kenyataan ya? Kita budaknya ilmu bukan? Ya, kalau kita rajin, kita budaknya ilmu. Cuman kan alangkah indahnya, alangkah cakepnya kalau kita berbudak, jadi budak terhadap sesuatu yang memang mulia. Paham tuh? Ngerti? Para ulama kan suka dibikin mereka punya apa? Punya lafaznya itu khadim, babu, khadim itu pembantu. Oh sekarang diperhalus kan ya? Asisten kan? Paham tuh? Paham tuh? Padahal itu namanya doang kan? Fungsinya sama lah. Sama ketika orang berduit punya kuasa. Paham tuh? Intinya kita cari duit kan itu aja dari orang yang punya duit. Mau itu namanya ART, mau IRT terserah. Mau babu, mau budak terserah. Berarti yang jelas ketika kita menghambakan diri kepada sesuatu yang mulia, jadi mulia. Siapa yang nggak mau jadi budaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Budaknya para ulama, budaknya ilmu, budaknya dunia. Apapun alasannya itu tetap sesuatu yang tidak baik. Karena kita mengejar sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Itu satu orang sahabat itu minta sama Nabi. Nabi ada sesuatu di rumahnya dikasih. Minta lagi dikasih. Minta lagi dikasih. Sampai nggak ada lagi apa-apa. Cuman orang ini kerjanya minta-minta. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berusaha bersabar, Allah kasih kesabaran. Barang siapa dia berusaha untuk merasa cukup, Allah kasih kecukupan. Dan tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada seseorang yang merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia itu kata Rasulullah ibarat air laut, semakin kita minum semakin kita haus terus. Jadi jangan bayangkan, coba kalau Anda udah punya rumah, udah punya mobil, Anda udah punya usaha jalan, toko satu aja udah cukup, udah tenang. Anda mau ngajar, mau ini. Tapi prakteknya gitu gak? Enggak. Mana tuh? Mana tuh? Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab labtagha thalisan, kata Rasulullah. Kalau orang dikasih mana tuh? 2 lembah emas, semuanya emas nih. Itu emas, gunung emas. Ente tinggal cokel-cokel. Berapa ton katanya? Labtagha thalisan. Ya Allah, pengen 3, enggak pengen 2. Walan yamla jawfahu illa turab, kata Rasulullah. Dia tidak akan kenyang terus semuanya sama dunia itu, kecuali kalau udah mati dijejelin tenggorokannya sama tanah. Jadi kapan kita kenyang sama dunia? Jawabannya satu, ketika kita sudah mati. Alhaakumut takasur. Itu dalam Al-Quran kok. Gila. Membuat kalian terlena, terlalai. Lalai itu. Apa? At-takasur. Memperbanyak dunia. Begitu. Sampai kapan tuh kita dilalaikan sama dunia? Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai kalian tuh jadi kunjungi kuburan, ente jadi penghuninya. Berat kita. Ujian ini banyak. Minta. Bika astaghith fa asli lisani kullu wa la takilni ila nafsi tarfat ain, ya Allah. Jangan engkau tugaskan aku untuk ngurus diri sendiri. Jangan ya Allah. Urusin aku. Paham itu? Biarkan Allah itu hasbuna wa ni'mal wakil. Allah itu jadi wakil kita. Apa wakil itu? Pengurus yang bertanggung jawab sama diri kita ya Allah. Jangan diserahkan kepada diri kita. Sehari, 2 hari, enggak. Torbatain, hatta sekejap mata itu jangan sampai lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa taala. Dijaga. Pengen dijaga sama Allah, gampang. Pengen dijaga sama Allah, Allah udah kasih kok. Wala yataqarraba abdi
bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi tidak ada seorang hamba yang lebih baik mendekatkan diri kepada aku kecuali dengan sesuatu yang aku fardukan kepada dia. Dan seorang hamba tidak henti-hentinya setelah beres kefarduan memperbanyak namanya sunnah sehingga aku mencintai dia. Ketika dia aku cintai, maka senantiasa pandangan matanya berada di dalam pandangan yang aku ridhoi, maksudnya pandangannya di dalam pandanganku, maksudnya dia pandangan matanya senantiasa dijaga oleh Allah daripada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Taib wala takilni ila nafsi tarfatain. Allah, bayangin anjing galak, anjing sebegitu galaknya, paham itu? Tapi kalau ketemu sama tuannya, sama pawangnya itu diam. Padahal kalau pawangnya itu kadang-kadang ada kebo gede, kebo bule, dia ditendok, dicocok hidungnya tuh sama besi, habis itu ditaliin. Yang megang siapa? Anak kecil, sebab dia yang punyanya tuh. Anak yang punya di bawah. Coba ente colek dikit, seruduk habis. Nah itu anjing galak begitu juga, gonggong sama kita. Sekarang kan anjing gede-gede itu, paham itu. Tapi kalau sama tuannya dia, paham itu. Jadi kalau kita ketemu anjing galak kayak gitu, jangan lari, apalagi dilawan, nggak bakalan menang. Percuma nanti, paham itu. Paham itu? Banyak kan orang kayak gitu. Alah nanti gimana nanti la haula aja. Bukan la haula itu. Tapi gampang ngetik teleponnya. Pak. Ini anjingnya nih Pak. Ini mau lewat. Datang. Oh iya. Hush. Diam langsung. Ayo lewat. Iblis setan kurang jago apa daripada anjing? Bisa ngilang dalam satu waktu ke satu tempat, bisa terbang, bisa hidup di air. Nggak tahu makhluk apa nih kalau binatang ini. Di air bisa punya kerajaan, di udara bisa, berubah bentuk bisa, jadi yang paling ganas bisa. Paham itu? Bahkan mengalir di tubuh kita bisa. Ayo ente mau ngalahin iblis kayak apa? Nggak bisa. Kita serahkan kepada penciptanya. Yang megang kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, tolong kita daripada syaitan. Tolong kita daripada godaan dunia. Tolong kita daripada godaan iblis. Tolong kita ya Allah, masih lemah kita dalam ibadah. Tolong kita nggak kuat, kita nggak melaksanakan maksiat. Pengen maksiat terus. Tolong ya Allah. Allah jawab doa kita. Jadi ini besar berarti doa ini. Ya Hayyu ya Qayyum bika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Pantangkan di dalam hati kita, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha Qayyum. Apa Qayyum itu? Qayyum itu zat yang tidak butuh kepada satupun makhluknya dan setiap makhluknya butuh kepada dia. Qayyum, Somad, qiyamuhu binafsi, itu semuanya. Artinya apa? Semua makhluk butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh satupun daripada perbuatan dan makhluk itu tersendiri. Itu ya Qayyum. Ya Qayyum. Bika astaghits. Astaghits apa sih? Ghaus itu apa? Teriak minta tolong, itu ghaus. Astaghits, kita teriak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjerit hati kita, ya Allah. Ini kalau orang tua kita, ya Allah, kasih tahu tuh. Berat ngadepin nyari uang, berat ngadepin orang, berat ngadepin tetangga, berat kita ngadepin relasi waktu kerja, beribut itu segala macam. Itu dia istirahat, matanya merem, otaknya berantem. Minta sama Allah, bika astaghits. Faslih sya'ni kullahu. Perbaiki perbuatan kita, perbaiki pandangan mata kita, perbaiki akhlak kita. Jangan kita suruh ngurusin diri sendiri, walaupun cuma sekedap mata. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab.